Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel baru saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita masih tetap di tanah Kalimantan ya. Sebut saja desanya dengan nama Desa M. Di sini warganya ramah-ramah, baik-baik, apalagi mereka para pendatang baru. Sore itu, Bu Ipit dimarahi habis-habisan oleh Bu Silo yang punya toko sembako terbesar di desa tersebut. Saat mau ngutang saja manis sekali mulutmu itu. Giliran ditagih, nanti-nanti terus jawabnya. Orang itu kalau punya hutang diingat. Biar matimu nanti tidak di cepi tanah kuburan, bentak Bu Susilo. Sementara Bu Ipit hanya terdiam dan sesekali mengusap air matanya. Makanya lain kali kalau nggak sanggup bayar jangan ngutang. Kamu kira warungku ini hasil ngemis? Lanjut Bu Silo yang semakin mengeluarkan kata-kata kasar dan hinaannya pada Bu Ipit. Apalagi saat orang-orang sudah berkumpul menyaksikan Bu Silo yang tengah memarahi Bu Ipit itu. Aku kasih waktu seminggu lagi. Kalau masih belum bisa membayarnya, maka lihat saja nanti, bentak Bu Silo seraya berjalan meninggalkan halaman rumah tersebut. Bu Silo itu awalnya adalah pendatang baru dari suatu daerah yang lumayan jauh dari desa tersebut. Dia juga merupakan orang yang terpandang dan disegani di desa itu. Bu Silo mempunyai beberapa rumah sewaan dan beberapa toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan. Dan juga satu toko yang menjual bahan bangunan yang sangat lengkap. Dan hampir sepertiga lapak-lapak di pasar merupakan milik Bu Silo yang dikelola oleh anak-anak buahnya yang satu daerah dengannya. Bu, saya mau ngutang beras sama minyak goreng, ucap seorang anak kecil laki-laki berusia 12 tahunan pada Bu Silo yang tengah duduk sambil menghitung uang hasil berjualannya. Bu Silo menghentikan aktivitas menghitung uangnya sejenak. Lalu ia menatap ke arah si anak lelaki. Siapa yang menyuruhmu, Jul? Ibumu mana? Tanya Bu Silo dengan nada yang ramah. Sangat jauh berbeda pada saat ia memarahi Bu Ipit. Ibu sedang menyadap karet, Bu. Katanya nanti kalau sudah ada uang, utangnya langsung dibayar kok, Bu. Jawab Jul. Bu Silo tersenyum ramah lalu berdiri mengambilkan beberapa kilo beras dan minyak goreng, serta beberapa bungkus mie instan. Maaf Bu, tapi kata ibu aku disuruh ngutang minyak sama beras saja, gak pakai mie. Kata Jul menolak. Ini ibu kasih untukmu, tidak masuk hutang Jul. Jawab Bu Silo dengan bibir tersenyum. Jul tersenyum menerima bungkusan plastik yang berisi beras, minyak dan mie instan tersebut. Lalu berpamitan pada Bu Silo yang menatapnya dengan bibir tersenyum. Namun baru beberapa langkah saja Jul meninggalkan warung itu. Tiba-tiba Bu Silo ambruk. Mendengar suara saat tubuh Bu Silo menyentuh lantai, Jul langsung bergegas berlari menghampiri tubuh Bu Silo yang sudah tergeletak lemas tak sadarkan diri. Bu, panggil Jul dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Sementara uang-uang yang tadi dipegang Bu Silo berhamburan dan berserakan di mana-mana. Tolong, tolong, teriak Jul berulang kali. Dan sesaat kemudian datanglah beberapa orang warga sekitar. Tapi orang-orang itu tak langsung menolong Bu Silo, melainkan lebih dulu mengumpulkan uang-uang Bu Silo yang berhamburan di sekitar situ. Kamu apakan Bu Silo, Jul? Tanya salah seorang ibu-ibu. Saya tak melakukan apa-apa, Bu. Saat saya mau pergi tadi, saya mendengar gedebuk benda jatuh. Dan ternyata setelah saya lihat, Bu Silo sudah jatuh seperti ini. Isak Jul takut kalau ia dituduh membunuh Bu Silo. Dan sesaat kemudian Bu Silo akhirnya siuman dengan sendirinya. Ternyata tadi Bu Silo hanya pingsan karena kepalanya sangat pusing. Bu Silo kaget melihat Jul yang menangis terisak-isak di dekatnya. Ibu tak kenapa-napa Jul, jangan menangis ya, ucap Bu Silo seraya mengusap-usap kepala Jul. Sesaat kemudian Bu Silo sadar kalau uangnya sudah lenyap. Uang-uangku mana? Tanya Bu Silo pada orang-orang yang berada di situ.
Orang-orang itu saling berpandangan lalu menunjuk Jul. Tadi si Jul teriak-teriak minta tolong. Nah, saat saya datang ke sini, ternyata uang ibu berhamburan. Jadi sebelum banyak orang-orang berdatangan, saya langsung mengumpulkan uang ibu. Dan ini uangnya. Saya hanya mengumpulkan yang ada di tanah. Selebihnya, ibu bisa tanyakan sendiri pada Jul, ujar orang itu. Bu Silo menerima uang tersebut yang ternyata sudah sangat banyak berkurang. Namun ia tak ingin menuduh Jul, karena ia tahu sifat anak itu yang sangat jujur dan polos. Assalamualaikum, ucap Bu Silo di depan pintu rumah Jul. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita yang adalah ibunya Jul. Maaf ya Bu, kalau saya terlambat bayar hutang. Rencananya nanti sore saya mau melunasi hutang saya ke rumah Bu Silo, ucap ibunya Jul. Ah, kau ini Rus, aku kemari ingin mengantarkan oleh-oleh dari Banjarmasin ini untukmu dan Jul. Kalau tak ada Jul saat itu, entah apa yang terjadi padaku. Dan masalah hutang itu, aku 100% percaya padamu. Karena masalah hutang, kau itu berbeda dari yang lain, Rus. Sebenarnya yang membuatku kesal itu ialah saat mereka selalu mengatakan tak punya uang, tapi bisa membeli barang-barang mewah. Namun hutang yang hanya beberapa rupiah saja tak mau membayar. Itu yang membuatku sangat kesal, Rus, ujar Bu Silo. Oh iya Rus, ini baju-baju ini untukmu semuanya. Dan ini untuk Jul. Nah, yang ini makanan untuk kalian. Aku senang sekali jika kalian mau menerimanya, Rus, kata Bu Silo seraya membuka tas-tas dan plastik yang berisi banyak makanan dan baju-baju yang bagus. Apa ini tak kebanyakan, Bu? Tanya ibunya Jul. Kalau memberi itu jangan tanggung-tanggung, jadi ambil ya, jawab Bu Silo tersenyum. Setelah itu tak lama kemudian Bu Silo pamit kepada Bu Ipit untuk pulang ke rumahnya. Dan setibanya di rumah, aduh, kamu itu bisa kerja nggak sih? Gulanya tumpah-tumpah begini. Lihat, bentak Bu Silo pada salah satu pekerja di rumahnya. Si wanita itu hanya bisa terdiam tanpa berani menjawab bentakan Bu Silo. Kalau begini terus kerjamu, kau akan kuberhentikan, ancam Bu Silo. Keesokan harinya Bu Silo akan berangkat untuk membeli perlengkapan di tokonya yang sudah mulai habis. Aduh, celana dalamku yang sering kupakai pergi jauh itu di mana sih Han? Tanya Bu Silo pada perempuan yang pernah ia marahi tempo hari. Saya nggak tahu Bu, bukankah sudah saya cuci dan sudah saya lipat Bu? Jawab perempuan itu. Iya, tapi sudah ku cari di lemari, tapi nggak ada. Terpaksa aku pakai yang ini, padahal kurang nyaman, kadang juga gatal, ujar Bu Silo. Perempuan itu hanya bisa menunduk mendengar perkataan Bu Silo. Setelah berkata seperti itu, Bu Silo langsung pergi untuk bersiap-siap berangkat. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu. Hari itu Bu Silo masih berkeliling di tengah pasar untuk mencari barang yang akan ia jual. Tapi entah kenapa saat di pasar itu Bu Silo banyak diam dan sering duduk. Wajahnya juga terlihat pucat dan gelisah. Saya pulang duluan ya, kamu yang membeli semuanya ya, ujar Bu Silo seraya menyerahkan tasnya yang berisi uang pada orang kepercayaannya yang sekaligus keluarganya itu. Loh, memangnya kenapa Kak? Tanya keluarganya tersebut. Tak apa-apa, kepalaku pusing, rasanya aku kurang enak badan, jawab Bu Silo. Aku antar ya Kak, ujar keluarganya itu menawarkan. Gak usah, aku pulang ke penginapannya sendiri saja. Lebih baik kamu membeli barang-barang yang sudah kutulis di buku catatan itu saja, Mai, kata Bu Silo. Keluarganya itu pun mengangguk mengiyakan. Bu Silo dengan langkah yang aneh pergi meninggalkan pasar, lalu menuju ke arah tukang baja yang tengah menunggu penumpang. Ke penginapan sana ya, ujar Bu Silo pada si tukang bajai seraya membuka pintu bajai tersebut. Iya Bu. Di sepanjang perjalanan menuju ke penginapan itu, Bu Silo sudah merasa sangat tak nyaman pada daerah kewanitaannya. Ada rasa sakit bercampur gatal yang tak biasa di situ. Di sini kan Bu penginapannya? Tanya si tukang bajai. Iya,
Ini Pak uangnya, jawab Bu Silo gelisah seraya memberikan uang yang lumayan besar kepada si tukang bajai. Bu, sebentar, ini kembaliannya, panggil si tukang bajai. Namun Bu Silo tak menghiraukan panggilan itu. Ia terus berlari-lari kecil menuju ke dalam penginapan. Singkatnya, saat sudah berada di dalam kamar penginapannya, Bu Silo langsung ke dalam kamar mandi. Kak, badanmu panas sekali, kata Maya. Bu Silo menggigil menahan rasa sakit dan gatal di kemaluannya. Sudah beberapa hari mereka terlewat jadwal untuk pulang. Sementara Bu Silo semakin bertambah parah. Maya yang ikut bersamanya itu pun menjadi bingung antara harus membawa Bu Silo pulang dengan keadaan seperti itu, atau ia yang pulang terlebih dulu untuk mengabarkan pada keluarganya yang lain tentang apa yang terjadi pada Bu Silo. Ia sangat bingung kala itu. Ia benar-benar tak tega pada Bu Silo. Yang menambah kebingungannya ialah saat pemilik penginapan mengusir mereka karena Bu Silo yang sudah tak bisa bangun dan berjalan ke WC untuk buang air kecil ataupun buang air besar yang ia lakukan dari atas tempat tidur penginapan. Dan bau busuk yang keluar saat pintu kamar itu dibuka juga sangat mengganggu tamu lain di penginapan tersebut. Sekali lagi maaf Bu, silahkan Ibu bawa ibu ini keluar dari penginapan saya, karena di sini bukan rumah sakit Bu. Tamu-tamu yang lain terganggu oleh kebauan yang berasal dari kamar ibu ini, ujar si pemilik penginapan. Saya minta waktunya Pak, saya akan membawa saudara saya ini ke rumah sakit. Saya ingin keluar untuk mencari ambulan, kata Maya meminta pengertian dari si pemilik penginapan itu. Tanpa berkata ataupun mengiyakan, si pemilik penginapan pergi meninggalkan Maya. Dan sepertinya pemilik penginapan itu, Maya pun langsung pergi. Setelah mengunci pintu kamar penginapan yang di dalamnya ada Bu Silo. Pak, saya kan dari desa dan saudara saya tiba-tiba sakit keras dan sekarang berada di penginapan. Nah, pemilik penginapan itu mengusir kami. Jadi saya mau tanya, bagaimana caranya memanggil ambulan ke sini untuk menjemput saudara saya yang sakit itu ke penginapan, lalu membawanya ke rumah sakit. Saya mohon bantuannya ya Pak. Saya benar-benar tak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa di sini, ujar Maya terisak. Baik, saya akan memanggilkan ambulan dan nanti setelah itu saya akan mengarahkan mereka ke penginapan itu. Kamu tunggu saja di penginapan, kata bapak-bapak tukang becak tersebut. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Lalu setelah itu si tukang becak tersebut langsung pergi meninggalkan becaknya. Lalu naik taksi entah kemana. Sementara itu Maya langsung berlari ke arah penginapan. Setelah sampai di depan pintu kamar, ia dikagetkan dengan kemunculan beberapa ulat yang seharusnya tak ada di daerah perkotaan seperti itu. Dari mana ulat-ulat ini? Batin Maya lalu berjalan keluar lagi untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mengusir ulat-ulat itu. Dan setelah ia menemukan sebilah ranting kayu di halaman penginapan, ia pun langsung masuk lagi. Namun anehnya ulat-ulat itu sudah tak ada lagi. Apa mungkin tadi itu hanya hayalanku saja ya? Keri, saat pintu terbuka, Maya melihat Bu Silo yang sudah berada di bawah tempat tidur dengan kotoran yang berceceran di sana-sini di dalam ruangan itu. Tanpa ragu Maya membersihkan kotoran-kotoran Bu Silo di tubuhnya, lalu melepaskan spray dan perlahan-lahan mengangkat Bu Silo ke atas tempat tidur. Setelah selesai ia pun langsung membersihkan lantai dan kemudian mencuci spray tersebut hingga bersih dari kotoran Bu Silo. Dan tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Maya langsung berlari dari kamar mandi untuk membukakan pintu. Syukurlah Bapak datang, ujar Maya setelah mengetahui siapa yang datang bersama orang-orang tersebut. Boleh kami masuk? Tanya seorang yang lain. Maya mengangguk dan membukakan pintu lebar-lebar. Tolong ya Pak, ucap Maya pada si bapak tukang becak. Tadi sudah saya katakan sama orangnya Nak, mungkin ibu itu akan langsung dibawa ke rumah sakit, jawab si bapak. Singkatnya Bu Silo akhirnya dibawa ke rumah sakit.
Sementara Maya juga ikut bersamanya di ambulan. Sebenarnya setelah diperiksa, ibu ini tak sakit apa-apa. Tapi anehnya kenapa kenyataannya seperti ini ya? Kelaminnya membusuk hingga ke dalam. Begitu juga dengan tubuh beliau, seperti lumpuh, kata si dokter. Lalu sebenarnya saudara saya kenapa, Pak? Tanya Maya dengan terisak. Kami akan mencoba melakukannya yang terbaik, jawab si dokter. Sudah beberapa jam Maya menunggu di luar kamar Bu Silo dirawat. Tiba-tiba ia teringat si bapak-bapak tukang becak yang sebelumnya ia pergi tadi sempat membisikkan sesuatu. Sakitnya tak wajar. Begitulah kata si bapak-bapak tukang becak itu. Tanpa ragu lagi Maya segera berlari keluar. Dan kebetulan setelah berjalan sebentar, Maya akhirnya sampai di sebuah pangkalan bajai. Pak, ke depan penginapan sana ya Pak, ujar Maya. Lalu setelah si bapak tukang bajai mengiyakan, ia pun langsung membuka pintu bajai tersebut. Semoga bapak itu masih ada, batinnya. Dan singkatnya dari kejauhan Maya melihat si bapak tukang becak itu masih ada di tempat tadi sewaktu Maya meminta tolong. Pak, stop Pak. Setelah membayar ongkosnya, Maya pun akhirnya turun. Pak, masih ingat dengan saya enggak Pak? Bapak-bapak itu tersenyum dan mengangguk. Bagaimana saudaramu nak? Tanya si bapak. Maya menggeleng dengan pelan. Kata dokter, saudara saya tak ada sakit apa-apa Pak. Dokter juga bingung, karena sebenarnya kalau dilihat dengan mata, saudara saya itu sakit bahkan terlihat sangat parah. Sebenarnya saudara saya itu kenapa Pak? Dan kenapa sakitnya di sini? Saya ingin sekali membawanya pulang, tapi keadaan saudara saya itu tak memungkinkan. Saya juga pernah berpikir untuk pulang sendiri, mengabarkan semuanya pada keluarga di sana, tapi saya tak tega meninggalkan saudara saya, Pak, kata Maya. Maaf ya nak, bukannya Bapak nakut-nakutin kamu, tapi saat Bapak ikut masuk ke kamar penginapan itu, Bapak melihat beberapa makhluk yang menyeramkan nak. Ada yang duduk di dekat saudaramu, ada juga yang sebagian kepalanya masuk dalam selimut saudaramu itu. Tapi entahlah, Bapak tak punya keahlian dalam urusan dengan makhluk-makhluk seperti itu nak. Makanya Bapak cuma bilang kalau sakitnya itu gak wajar, ujar si bapak. Maya menatap lekat pada tukang becak itu. Lalu saya harus gimana Pak? Begini saja nak, bagaimana kalau Bapak antar ke tempat Guru Aslan? Biasanya orang-orang di tempat Bapak selalu menemui beliau jika ada yang menderita sakit tak wajar, jawab si bapak menyarankan. Tentu saja dengan cepat Maya mengiyakan saran dari si bapak. Lalu singkatnya mereka berdua pun berangkat ke rumah Guru Aslan dengan mengendarai becak si bapak. Perjalanan itu sangat lama Maya rasakan. Hari pun sudah sangat larut malam saat mereka sampai di desanya Guru Aslan. Mereka berdua pun akhirnya sampai di rumah berukuran 7x12 yang dibangun dengan kayu ulin di keseluruhan rumahnya. Si bapak tukang becak itu turun, nafasnya masih terdengar ngos-ngosan. Assalamualaikum, ucap si bapak sembari mengetuk daun pintu rumah tersebut. Beberapa kali mengetuk barulah terdengar jawaban dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab seseorang seraya membukakan pintu. Guru Aslannya ada? Tanya si bapak saat melihat siapa yang membukakan pintu. Yaitu seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahunan lebih, namun masih nampak gagah. Ada, ayo silakan masuk, jawab lelaki tua itu dengan ramah. Mereka berdua pun dipersilahkan duduk. Dan setelah itu lelaki tua tadi langsung berjalan ke arah kamar paling ujung dekat pintu dapur. Setelah menunggu beberapa saat kemudian muncullah seorang lelaki yang berusia sekitar 40 tahunan, yang masih mengenakan kopiah dan memegang tasbih. Guru Aslan menatap lekat ke arah samping Maya. Maaf, kami datang selarut ini, ucap si bapak tukang becak. Guru Aslan tersenyum ramah. Tidak apa-apa,
Kalau boleh saya tahu, apa tujuan kalian kemari? Begini guru, kata si bapak tukang becak seraya menceritakan semuanya tentang Bu Silo. Guru Aslan terdiam sejenak, ia menarik nafas panjang. Kamu pulanglah, kamu sudah ditunggu, nanti biar saya yang menyusul ke rumah sakit. Ucap Guru Aslan seperti berusaha menyembunyikan sesuatu yang ia sudah tahu. Maya dan si bapak tukang becak saling berpandangan. Baiklah kalau begitu, kami pamit pulang dulu guru, ucap si bapak tukang becak seraya mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Guru Aslan. Hati-hati ya, nanti secepatnya saya akan ke rumah sakit, ujar Guru Aslan. Maya dan si bapak tukang becak itu langsung berjalan keluar rumah. Lalu Maya naik ke atas becak dan si bapak mulai mengayuh becaknya. Sejak pertama melihat gelagat Guru Aslan tadi yang seperti menyembunyikan sesuatu itu, perasaan Maya sudah mulai tak enak. Dadanya berdegup-degup kencang dan sekujur tubuhnya gemetar. Entah perasaan apa itu. Beberapa kali mereka berdua beristirahat di tepi jalan hingga saat adzan subuh sudah berkumandang, barulah mereka sampai di rumah sakit. Dan dengan mata yang sudah sangat berat, keduanya langsung masuk. Ternyata di sana sudah ada Guru Aslan seorang diri tengah berdiri menatap ke pintu kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa sampai duluan? Tanya Maya tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Saya lewat jalan pintas, jawab Guru Aslan dengan singkat. Si bapak tukang becak yang sudah tahu hanya bisa mengerutkan keningnya. Kalau jalan memotong itu ialah yang ia lewati bersama Maya tadi. Memang agak dekat, tapi kalau dengan berjalan kaki saja rasanya tak mungkin bisa sampai secepat itu. Maya membuka pintu kamar itu dan krit, pintu terbuka. Bau busuk menyeruak keluar kamar. Astagfirullahaladzim. Guru Aslan bergegas masuk dan duduk bersila. Ia mulai berzikir. Gerakan tangan Guru Aslan memetik tasbihnya semakin cepat setiap saat. Pergilah dari tubuh wanita ini, wahai makhluk laknatullah. Dan seketika tubuh Bu Silo bergetar hebat. Bau busuk semakin kuat tercium. Maya dan bapak tukang becak itu hampir muntah dibuatnya. Tiba-tiba Bu Silo yang semula tak bisa bergerak langsung berdiri dan matanya melotot menatap Guru Aslan. Guru Aslan ikut bangkit dengan tangan yang masih memetik tasbih. Matanya lekat menatap Bu Silo yang hendak menyerangnya. Beberapa kali Bu Silo menyerang Guru Aslan dan semuanya bisa ia hindari tanpa melawan. Dan entah bagaimana Bu Silo melempar ranjang rumah sakit itu ke arah Guru Aslan. Dan Guru Aslan yang tak sempat menghindar itu pun terkena. Darah segar mengucur di kepalanya. Seketika membuat pandangannya menjadi kabur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sementara si bapak tukang becak yang ingin membantu Guru Aslan langsung dihalangi oleh Bu Silo. Si bapak itu jatuh ke lantai setelah tubuhnya menghantam dinding. Darah merembes dari mulut dan hidung si bapak tukang becak. Dan sesaat kemudian ia tak sadarkan diri. Setelah mendengar keributan yang datang dari kamar Bu Silo, para perawat dan dokter berkumpul dan berusaha membuka pintu yang seperti dikunci dari dalam itu. Bu Silo perlahan-lahan mendekati Maya yang meringkuk dan menutup wajahnya dengan tangan karena ketakutan. Bu Silo menjambak rambut Maya dengan keras. Tolong, tolong, teriak Maya ketakutan. Ia mencoba melepaskan rambutnya dari tangan Bu Silo. Jangan kak, sakit, isak Maya. Bu Silo membenturkan kepala Maya ke dinding sampai Maya tak bisa bergerak lagi. Guru Aslan berhasil bangun lagi. Meski darah penuh di wajahnya, Guru Aslan berhasil bangun lagi meski darah penuh di wajah dan bajunya. Sebelum mendekati Bu Silo, Guru Aslan membaca 2 kalimat syahadat dan berserah diri pada Allah. Allahu Akbar,
Orang-orang yang berada di depan pintu luar itu terus berusaha membuka pintu. "Ah!" teriakan Busilo terdengar mengerikan. Kaki Guru Azlan bergetar, seolah-olah tak mampu lagi untuk berdiri menopang tubuhnya. "Sudah cukup kau menyakiti perempuan itu. Pergilah, jangan kau siksa dia lagi." Namun lagi-lagi makhluk yang berada di dalam tubuh Busilo itu tak menjawab apa-apa. Ia malah semakin gencar menyerang Guru Azlan. Guru Azlan terbatuk, darah segar keluar dari mulutnya. Ia sadar ternyata ada seseorang yang mengendalikan makhluk bisu dan tuli itu dari jauh. Dan Guru Azlan pun terkena serangan dari jarak jauh si majikan makhluk itu. Guru Azlan mencoba untuk fokus pada si penyerang jarak jauh. Namun itu tentu saja tak mudah. Karena setiap Guru Azlan sudah mulai terfokuskan, makhluk yang berada di tubuh Busilo langsung mengacaukannya. Si bapak tukang becak yang sudah mulai siuman berusaha untuk bangun dan membantu Guru Azlan yang sudah mulai melemah akibat serangan-serangan fisik dari Busilo dan serangan jarak jauh dari musuh. Si bapak itu mengambil selimut dan langsung menangkap Busilo menggunakan selimut itu. Busilo mengamuk dan hampir saja si bapak tidak bisa mengatasinya. Namun untungnya pintu berhasil terbuka dan para perawat ikut memasung tubuh Busilo, sehingga mematikan gerakan dari Busilo. Keringat dingin sudah membasahi wajah dan baju Guru Azlan. Ia terus memejamkan matanya dan terus berdoa, mencoba untuk melawan serangan gaib dari pihak musuh. "Aku berlindung kepadamu ya Allah," ucap Guru Azlan di akhir doanya. Lalu ia berjalan dengan langkah tertatih menuju ke arah Busilo. Guru Azlan meletakkan tangannya di atas ubun-ubun Busilo. Sesaat kemudian terdengar suara erangan dari Busilo. Beberapa saat Busilo mengerang dengan tubuh yang bergetar hebat. Dan beberapa saat kemudian tubuh Busilo melemah dan ambruk. Guru Azlan terduduk, ia menarik nafas lega. "Alhamdulillah ya Allah." Singkat cerita 3 hari kemudian keadaan Busilo sudah berangsur-angsur membaik. Kemaluannya yang membusuk pun sudah sembuh. Sementara Guru Azlan juga sudah membaik. Hari itu Busilo dan Maya akan pulang kembali ke desanya. "Maaf, saya mau menyampaikan sesuatu. Kalau barang-barang milik pribadi, sebaiknya jangan menyuruh orang lain mengurusnya. Karena kita tak tahu hati seseorang, apakah dia membenci kepada kita atau yang lain. Dari sini belajarlah untuk lebih berhati-hati, Bu," ucap Guru Azlan saat Busilo dan Maya bertamu ke rumah Guru Azlan untuk berpamitan. "Baik Guru, saya akan lebih berhati-hati lagi. Terima kasih sudah mau menolong saya." "Terima kasih atas semuanya Guru," kata Busilo seraya menyerahkan amplop putih. Sampai saat ini tak diketahui siapa yang membuat Busilo sakit, karena Guru Azlan tak pernah mau mengatakan siapa dalangnya. Dan sejak saat itu juga, Busilo menjadi ramah tamah dan lebih memperhatikan lagi barang-barang miliknya agar kejadian dulu tak terulang kembali. Dan selesai. Menurut kalian siapakah pengirim santet kepada Busilo itu? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.